Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arsyil Fauzan Taufik dari Universitas Muhammadiyah Bandung dengan NIM 240207056. Saya dari program studi psikologi. Di sini apa sih tujuan saya melakukan video ini untuk menjelaskan apa itu psikologi, lebih tepatnya ke psikologi umum. Pernah nggak sih teman-teman bertanya kayak ada nggak sih ilmu yang tentang membahas tentang mental seseorang atau kepribadian seseorang? Jawabannya ada. Di sini kita akan bahas lebih dalam soal video tersebut. Sebelum lanjut ke materi yang lebih dalam, pernah nggak sih teman-teman yang jurusan psikologi juga dapat pertanyaan kayak, bener nggak sih psikologi itu bisa baca pikiran seseorang? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena psikologi itu bisa mengetahui kepribadian seseorang bukan melalui membaca pikiran, tetapi mengetahui atau memprediksi perilaku seseorang berdasarkan pendekatan, observasi, dan melakukan eh, mengetahui algoritma dari perilaku seseorang tersebut. Pernah juga ngasih teman-teman kayak dapat pertanyaan kayak psikologi itu wah manipulatif banget tuh orangnya. Jawabannya juga salah ya guys ya. Soalnya psikologi itu terutama psikolog ya membantu untuk mengubah perilaku dan mencapai tujuan dari si klien tersebut atau di si lawan bicaranya. Nah, mungkin gambaran sekilas tentang psikologinya sudah sampai segitu. Selanjutnya kita bahas tentang sejarah atau asal-usul dari psikologi. Psikologi itu awalnya bagian dari filsafat atau filsuf Yunani seperti Socrates, Plato, Aristoteles yang membahas tentang jiwa dan perilaku manusia. Menurut Aristoteles pada bukunya yang keluar pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, Socrates adalah tokoh penting yang mendefinisikan sebagai jiwa adalah prinsip kehidupan yang menjadi tiga bagian. Yang pertama ada vegetatif, sensitif, dan rasional. Vegetatif itu apa sih? Vegetatif adalah fungsi dasar kehidupan seperti tumbuhan. Nah, lalu apa dengan sensitif? Sensitif adalah kemampuan merasakan seperti hewan yang tidak bisa dirasakan oleh pada tumbuhan. Lalu yang ketiga adalah rasional. Rasional ini adalah kemampuan berpikir khususnya pada manusia. Selanjutnya, pada masa ini, psikologi itu masih bersifat spekulatif dan tidak menggunakan metode ilmiah. Perkembangan selanjutnya adalah pada abad pertengahan. Psikologi dipengaruhi oleh ajaran agama, terutama oleh pemikiran St. Thomas Aquinas yang menggabungkan filsafat Aristoteles dengan teologi Kristen. Lalu, pada abad ke-17 dan ke-18, muncul pemikiran empirisme yang oleh John Locke dan David Hume yang menekankan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Lalu, psikologi sebagai ilmu mandiri. Nah, lalu pada tahun 1879, Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertamanya di Leipzig, Jerman. Ini dianggap sebagai kelahiran psikologi modern. Lalu, Wundt atau yang disebut tadi sebagai Wilhelm Wundt menggunakan metode eksperimen untuk mempelajari proses mental dasar seperti persepsi dan sensasi. Setelah itu, psikologi berkembang menjadi berbagai aliran dan cabang-cabang ilmu. Nah, selanjutnya, apa yang kita bahas adalah psikologi umum. Definisi sebenarnya dari psikologi umum itu adalah psikologi umum adalah cabang psikologi yang mempelajari proses mental dan perilaku manusia secara umum dan mendasar. Lalu yang selanjutnya adalah fokusnya pada fungsi-fungsi dasar seperti persepsi, perhatian, memori, berpikir, dan emosi. Lalu ada apa aja sih ruang lingkup psikologi? Yang pertama adalah kognisi, emosi, konasi, perilaku. Nah, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kayak apa itu kognisi sih? Kognisi adalah bagaimana manusia menerima, memproses, dan menyimpan dari segala informasi. Lalu yang kedua adalah emosi. Apa itu emosi? Emosi adalah bagaimana perasaan yang mempengaruhi perilaku dan keputusan dari seseorang. Konasi, bagian dari jiwa yang berkaitan dengan kehendak dan motivasi seseorang. Lalu yang ketiga adalah, yang terakhir adalah perilaku. Perilaku itu adalah tindakan yang dapat diamati dan diukur. Nah, ini yang menjadi poin utama seorang psikolog atau mungkin mahasiswa psikologi lainnya yang ketika mengapa psikologi itu disebut sebagai wah, kamu bisa baca pikiran ya? Jawabannya salah. Karena psikolog tersebut melakukan tindakan yang mengamati perilaku yang dapat diukur. Oh iya, sedikit pendahuluan tentang psikologi. Psikologi adalah disiplin ilmu yang prosesnya mengkaji perilaku manusia dan proses mental manusia, serta mempelajari pengaruh kondisi mental organisme
dan lingkungan eksternal dari individu. Seiring berjalannya waktu, si psikologi ini muncul berbagai jenis mazhab atau aliran dalam psikologi yang tidak hanya menjelaskan perbedaan manusia dari sudut pandang, tapi juga membahas banyak teori-teori seperti perkembangan manusia, intervensi, terapeutik, metode penelitian, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya adalah perkembangan atau sejarah perkembangan psikologi dari zaman kuno, zaman pertengahan hingga di bawah pengaruh humanisme. Yang pertama adalah zaman kuno. Zaman kuno, pada saat itu psikologi disebut juga sebagai psikologi filosofis, yang artinya konsep-konsep psikologi membahas masalah hakikat jiwa, yang konsepnya bersifat spekulatif dan pemikiran-pemikiran belaka. Lalu yang selanjutnya ada pada zaman pertengahan. Pada zaman pertengahan, agama menjadi pengendali pokok pada kehidupan manusia. Maka semuanya tunduk pada ajaran agama. Salah satunya pada saat itu agama yang lagi hitsnya itu adalah agama Hindu dan Buddha. Lalu mulailah dari situ muncul kreativitas pikiran manusia menjadi terkurung sehingga zaman pertengahan dijuluki sebagai abad kegelapan oleh kaum Renaissance. Lalu yang ketiga adalah pengaruh di bawah humanisme. Psikologi di bawah pengaruh humanisme mengarah pada psikologi empiris. Orang-orang mulai meninggalkan gaya berpikir skolastik zaman pertengahan dengan metode deduktif. Selanjutnya, humanisme juga mulai mengembangkan pemikiran-pemikiran dengan metode induktif. Lalu yang selanjutnya adalah behavior. Nah, lanjut masuk ke tahap mazhab-mazhab. Yang pertama adalah behavior. Behavior itu apa sih? Perspektif dalam behavior berfokus pada rangsangan dan respon yang dapat diamati. Juga mereka menganggap bahwa perilaku manusia merupakan hasil dari pengkondisian dan penguatan. Analisis perilaku sosial melihat siapa yang terlibat, bagaimana respon saling diberikan, dan bagaimana respon itu memengaruhi kelangsungan interaksi. Nah, ada salah satu evolusi dari behavior yang dimana penyebab utama perilaku menjelaskan perilaku dalam konteks evolusinya. Sementara itu, penyebab langsung menjelaskan bagaimana perilaku dihasilkan. Penyebab utama membantu kita untuk memahami mengapa perilaku itu ada sejak awal, yaitu mengapa perilaku itu berevolusi melalui seleksi alam. Lalu ada dua cara di dalam behavior yang sedang dilakukan. Yang pertama adalah therapist of behavior, yang kedua adalah cognitive behavior. Nah, tadi kan sudah membahas tentang apa itu behavior. Sekarang adalah psikoanalisis. Psikoanalisis adalah merupakan aliran psikologi yang dipelopori oleh Sigmund Freud, bapak dari kepala psikologi atau psikoanalisis. Nah, yang dimana psikoanalisis yang disebut sebagai aliran dalam psikologi secara sistematis menggambarkan jiwa seseorang sebagai sebuah gunung es, yang dimana bagian yang muncul di permukaan bagian atasnya itu yang paling kecil adalah alam sadar atau conscious. Sementara itu, bagian permukaan yang terlapisi oleh air adalah disebut sebagai prakesadaran atau pra-conscious, yang dimana semakin bawah itu makin disebut sebagai ketidaksadaran atau unconscious. Nah, artinya, psikoanalisis itu menyatakan bahwa kehidupan manusia sejatinya dikuasai oleh prakesadaran atau alam bawah sadar yang justru tidak tampak. Freud juga mengatakan bahwa proses tidak sadar meliputi pikiran, perasaan takut, dan keinginan yang tidak disadari seseorang, tetapi memengaruhi perilakunya. Nah, alam bawah sadar ini berisi dorongan-dorongan yang ingin muncul ke permukaan atau ke alam sadar kita. Dorongan-dorongan ini terus mendesak ke atas, sedangkan tempat di atas sangat terbatas, yaitu ego, yang menjadi pusat kesadaran dan mengatur dorongan-dorongan mana yang harus tetap tinggal di alam bawah sadar dan mana yang boleh dinaikkan ke alam sadar. Sebagian besar dorongan-dorongan alam bawah sadar ini memang harus tetap tinggal dalam ketidaksadaran. Akan tetapi, mereka tidak tinggal diam, melainkan terus mendesak untuk muncul ke permukaan. Dan apabila ego atau yang mempertahankan si id-nya itu tidak kuat, menahan desakan-desakan ini dengan seimbang, maka akan terjadi gangguan kejiwaan, menurut Freud. Dorongan-dorongan yang terdapat dalam ketidaksadaran, sebagian adalah dorongan-dorongan yang sudah ada sejak manusia lahir. Nah, yaitu dorongan seksual seperti agresi dan lain-lain. Untuk bertahan hidup seperti hewan disebut dengan id.
Terdapat pula dorongan-dorongan yang berasal dari kebudayaan, norma, atau pengalaman dari individu seperti pendidikan, asuhan orang tua, dan bagaimana yang disebut sebagai super ego. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa psikoanalisis adalah aliran psikologi yang mengusung ide bahwa jika jiwa atau proses mental manusia sebetulnya didominasi oleh alam bawah sadar yang justru tidak tampak dan memiliki dorongan primitif berupa id atau dorongan normatif berupa superego dan yang saling bertentangan satu sama lain untuk bisa muncul ke alam sadar dalam pengaturan atau pengawasan ego untuk menentukan dorongan mana yang harus dimunculkan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis dapat berfungsi sebagai 3 macam teori, yaitu ada teori kepribadian, teori analisa kepribadian, lalu yang ketiga adalah sebagai metode terapi atau psikoterapi. Nah, sebagai teori kepribadian, si Freud ini menyebutkan bahwa psikoanalisa mengatakan bahwa jiwa terdiri atas 3 sistem, yaitu id, ego, dan superego. Apa itu id? Id itu terletak di bawah ketidaksadaran atau ketidaksadar manusia. Id merupakan tempat di mana dorongan-dorongan primitif, yaitu dorongan yang belum dibentuk atau dipengaruhi oleh kebudayaan dan pengalaman baru. Contohnya kayak ingin makan atau keinginan, maaf kasar sedikit, seperti seks. Nah, itu sebenarnya dialami oleh dorongan-dorongan primitif. Selanjutnya adalah artinya id itu berisikan dorongan-dorongan untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, life instinct, dan dorongan-dorongan mati atau yang disebut dengan death instinct dengan cara apapun tanpa memperhatikan norma, moral, dan sebagainya. Bentuk dari dorongan hidup ini dapat berupa dorongan seksual atau disebut sebagai juga libido. Sementara itu, dari dorongan mati adalah dorongan agresi, yaitu dorongan yang menyebabkan orang lain ingin menyerang orang lain, berkelahi, perang, marah, tawuran, dan macam-macamnya. Prinsip yang dianut oleh id adalah prinsip kesenangan atau pleasure principle. Lalu yang selanjutnya ada superego. Apa itu superego? Superego adalah suatu sistem merupakan kebalikan dari id, sepenuhnya dibentuk oleh kebudayaan, kesadaran, pendidikan, dan pengalaman lainnya. Dalam kehidupan seseorang, menurut Saleh tahun 2018, seorang anak akan mendapatkan pendidikan dari orang tua, dan melalui pendidikan itulah ia mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, dan mana yang boleh dilakukan dan mana yang dilarang, mana yang sesuai norma masyarakat, mana yang melanggar norma. Saat anak menjadi dewasa, segala norma-norma masyarakat yang diperoleh melalui pendidikan, kebudayaan, itu menjadi pengisi dari sistem superego, sehingga superego berisi dorongan-dorongan untuk berbuat kebaikan, dorongan untuk mengikuti norma-norma masyarakat, dan sebagainya. Lalu dorongan-dorongan itulah atau energi itu yang berasal dari superego ini akan berusaha untuk menekan dorongan yang timbul dari id. Jadi si superego ini adalah fungsinya untuk menekan dari si id tersebut agar tidak muncul ke permukaan. Nah, karena dorongan-dorongan yang telah berasal dari id ini masih primitif atau tidak sesuai, nah atau tidak bisa diterima oleh superego, disinilah terjadi tekan menekan antara dorongan-dorongan yang berasal dari id dan superego. Terkadang superego lah yang menang, tapi kadang juga id yang lebih kuat. Lalu yang selanjutnya ada teori tentang ego. Ego adalah sistem di mana kedua dorongan dari id dan superego beradu. Kekuatan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kedua sistem yang lainnya sehingga tidak terlalu banyak dorongan dari id maupun ke superego. Nah, sebaliknya, tidak semua dorongan superego saja yang dipenuhi. Ego sendiri tidak memiliki dorongan atau energi. Ia hanya menjalankan prinsip kenyataan atau reality principle yang menyesuaikan dorongan-dorongan id dan superego dengan kenyataan dari luar. Ego adalah salah satu sistem yang langsung berhubungan dengan dunia luar. Karena itu, dia dapat mempertimbangkan faktor kenyataan ini. Ego adalah salah satu sistem yang dimana langsung berhubungan dengan dunia luar. Karena itu, ia dapat mempertimbangkan faktor kenyataan ini. Ego yang lemah tidak dapat menjaga keseimbangan antara superego dan id. Jika ego terlalu dikuasai oleh dorongan-dorongan dari id saja, maka orang itu akan menjadi sosiopat atau bahkan psikopat yang tidak memperhatikan norma-norma tindakan dan segalanya. Lalu sebaliknya, jika seseorang terlalu dikuasai oleh superegonya, maka orang itu akan mengalami yang namanya psikoneuroses atau tidak dapat menyalurkan sebagian besar dorongan primitifnya.
Untuk menyalurkan dorongan-dorongan primitifnya itu yang tidak bisa dibenarkan oleh superego, maka ego mempunyai cara-cara tertentu yang disebut sebagai mekanisme pertahanan atau defense mechanism. Jadi seperti singgung yang disebut sebagai defense mechanism atau sistem pertahanan. Yang pertama adalah represi atau repression. Represi adalah mekanisme pertahanan yang dilakukan dengan cara menekan suatu hal yang pernah dialami dan menimbulkan ancaman bagi ego ke alam bawah sadar dan disimpan di sana agar tidak mengganggu ego lagi. Bukan sekedar dilupakan, karena hal yang dilupakan sewaktu-waktu dapat muncul kembali meskipun tersamar-samar. Represi benar-benar menekan supaya tidak bisa keluar lagi dari alam bawah sadar. Contohnya adalah seperti seorang ayah sedang berjalan bersama anaknya di tengah-tengah perjalanan. Lalu, di tengah perjalanan, dia bertemu seseorang yang tidak dikenal kepada anaknya. Karena ia benar-benar tidak sadar bahwa ia mengenalinya, ia seakan tidak kenal pada orang yang pada dulu sempat menjadi tetangganya. Ternyata, pernah terjadi konflik besar terhadap orang itu yang sampai mengguncangkan jiwa sang ayah. Maka ia menekan pengalaman tersebut ke dalam ketidaksadarannya itu. Lalu, yang selanjutnya adalah pembentukan reaksi atau reaction information. Lalu ini tuh apa sih? Mekanisme reaction adalah bekerja dengan cara seseorang justru akan bereaksi sebaliknya dari yang dikehendakinya demi tidak melanggar ketentuan dari superego. Misalnya, seorang ibu membenci anaknya karena anak ini hampir merenggut nyawanya sewaktu ibu melahirkan, terdorong oleh atau insting primitifnya bahwa ibu ini tuh ingin sekali untuk melenyapkan anaknya tersebut. Nah, itu tuh yang disebut sebagai dorongan agresif. Tetapi superego tidak membenarkan perbuatan tersebut. Karena itu, ibu ini bertindak sebaliknya, yaitu menyayangi anaknya secara berlebihan. Sebagai akibatnya dari kasih sayang berlebihan tersebut, maka anaknya juga menderita karena ia sering terkekang dan merasa terlarang. Lalu disebut juga sebagai proyeksi atau projection. Karena superego seseorang melarang, ia mempunyai suatu perasaan atau sikap tertentu terhadap orang lain. Maka ia berbuat seolah-olah orang lain itulah yang punya sikap atau perasaan tertentu itu pada dirinya. Misal, si A ini membenci si B, tetapi superegonya melarang A untuk membenci B. Karena misalnya si B atau atasannya ini mengatakan maka A mengatakan bahwa B lah yang membenci dia. Jadi kebalikannya gitu. Lalu yang selanjutnya adalah penempatan yang keliru atau displacement. Jika seseorang yang tidak dapat melampiaskan perasaan tertentu terhadap orang lain karena hambatan dari superego, maka ia melampiaskannya kepada pihak ketiga. Contohnya misalkan seperti orang tua yang sedang berantem antara ayah dan ibu. Ayahnya merasa kesal kepada ibunya, tetapi karena superegonya menahan dia untuk marah kepada ibunya, jadi dia melampiaskannya kepada anaknya. Itu yang disebut sebagai penempatan yang keliru atau displacement. Lalu yang selanjutnya adalah rasionalisasi. Dorongan-dorongan yang sebenarnya dilarang oleh superego dicarikan penalaran sedemikian rupa sehingga seolah-olah dapat dibenarkan. Misalnya, seperti menurut superego, si A ini sebenarnya tidak boleh memukul, tetapi A tetap memukul B dan memberi alasan bahwa hal itu dilakukan untuk mendidik si B atau agar B di waktu lain dapat bertingkah laku lebih baik. Nah, jadi si rasionalisasi ini melakukan suatu tindakan untuk memberikan dampak yang lebih baik untuk kedepannya. Lalu adalah supresi. Apa itu supresi? Seperti represi, supresi juga menekankan sesuatu yang dianggap membahayakan ego ke dalam ketidaksadarannya. Akan tetapi, hal yang tidak ditekan dalam supresi ini adalah hal-hal yang datang dari ketidaksadaran sendiri dan belum pernah muncul ke dalam kesadaran. Misalnya dorongan Oedipus kompleks, yaitu dorongan seksual dari anak laki-laki terhadap ibunya. Yang menurut Freud, pada anak setiap laki-laki biasanya tidak pernah dimunculkan dalam kesadaran karena bertentangan dengan superegonya atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, umumnya setiap orang secara alami telah mensupresi Oedipus kompleks itu dalam ketidaksadaran. Lalu selanjutnya adalah sublimasi atau yang disebut juga sebagai sublimation. Dorongan-dorongan yang tidak dibenarkan oleh superego tetap dilakukan juga dalam bentuk yang lebih sesuai dengan tuntutan masyarakat. Misalnya seperti dorongan agresi untuk membunuh orang lain yang sebenarnya tidak dibenarkan oleh superego tetapi tetap dilakukan atas alasan peperangan. Lalu yang selanjutnya adalah berdansa, adalah sublimasi dari dorongan seksual. Bertinju adalah salah satu
bentuk sublimasi, dorongan-dorongan agresi untuk menaklukkan lawannya tersebut. Lalu selanjutnya disebut juga sebagai kompensasi atau compensation. Nah, ini tuh berhubungan sama usaha kita untuk melakukan kompensasi terhadap kesalahan kita. Sebagai contoh, misalkan seseorang memiliki nilai buruk di matematika, tetapi dia mempunyai keunggulan untuk di IPA. Jadi bagaimana caranya dia itu menutupi dari si matematikanya yang jelek ini dengan mengungguli si IPA-nya tersebut. Jadi ini tuh salah satu upaya untuk menutupi kelemahan di salah satu bidang. Nah, dengan membuat prestasi di bidang lain, dengan demikian si ego itu tuh terhindar dari ejekan dan rasa rendah diri. Misalnya kayak tadi seorang gadis yang kurang cantik tidak berhasil menarik perhatian orang, tetapi dia belajar dengan tekun sekali sehingga walaupun dia gagal menarik perhatian orang lain dengan fisiknya, dia akan menarik orang lain dengan kepintarannya sehingga walaupun begitu orang-orang akan tetap mengaguminya. Lalu yang selanjutnya disebut juga sebagai fase regresi atau regression. Untuk menghindari kegagalan atau ancaman dari ego, individu ini mundur kembali ke taraf perkembangan yang lebih rendah. Misalnya ia menjadi kekanak-kanakan kembali. Sebagai contoh, orang yang sudah memasuki usia tua takut menghadapi ketuaan, maka ia menjadi kekanak-kanakan kembali. Sebagai contoh gini, ada orang tua yang dia menolak bahwa dirinya akan menjadi tua, sehingga itu tuh secara tidak sadar menekan mentalnya tersebut, sehingga mental tersebut dibuild kembali menjadi mental anak-anak. Nah, selanjutnya ada yang disebut sebagai fase perkembangan kepribadian atau yang disebut sebagai infantile sexuality. Menurut Freud, mengatakan bahwa pada setiap orang itu terdapat seksualitas kekanak-kanakannya yang disebut sebagai infantile sexuality, yaitu bahwa dorongan seksual yang terjadi sudah terdapat sejak bayi sebenarnya. Dorongan ini akan berkembang terus menjadi dorongan seksual pada orang dewasa melalui beberapa tingkatan perkembangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah fase oral atau fase mulut. Pada fase ini, kepuasan seksual terutama terdapat di sekitar mulut. Contohnya seperti bayi yang ngedot atau mungkin bayi yang sedang minum ASI. Perbuatan bayi menyusui pada ibunya ini atau memasukkan benda-benda ke dalam mulutnya adalah rangka untuk mencapai kepuasan seksual fase oral dalam bayi tersebut. Lalu yang kedua adalah fase anal atau yang disebut sebagai fase anus. Pada usia kira-kira 2 tahun, daerah kepuasan seksual berpindah dari anus dan anak-anak mendapat kepuasan dengan menikmati duduk di pispot yang lama atau mungkin kalau orang Indonesia itu terkenal dengan WC duduk. Lalu yang selanjutnya adalah fase palik. Terdapat pada anak-anak berusia 6 sampai 7 tahun. Kenikmatan seksnya itu terdapat pada alat kelamin, tetapi berbeda dengan kepuasan seks pada orang dewasa. Pada fase ini, kepuasan yang diperoleh dari aktivitas seksual yang belum bisa dihubungkan dengan tujuan perkembangan atau pengembangan keturunan. Lalu yang terakhir ada fase laten. Mulai anak dari berusia 7-8 tahun yang menginjak yang namanya fase dewasa atau fase remaja. Seolah-olah tidak ada aktivitas seksual lain karena masa ini disebut fase laten atau fase yang tersembunyi. Yang terakhir adalah fase genital yang dimana dimulai sejak saat masih remaja, segala kepuasan seks terutama berpusat pada alat-alat kelamin. Ini tuh sangat berpengaruh pada pengetahuan apa gender dia sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, tadi kan kita sudah membahas 2 teori atau 2 mazhab yang ada dalam psikologi, yaitu yang pertama behavior, yang kedua adalah psikoanalisis. Lalu yang ketiga sekarang kita akan membahas tentang apa itu mazhab humanistik. Teori humanistik adalah teori yang memandang manusia dari dimensi tempat di mana dia tinggal, karena lingkungan juga akan mempengaruhinya secara manusiawi, di mana manusia memiliki kebebasan individu untuk mengungkapkan pendapat dan menentukan pilihannya. Hal ini tentu amatlah berlawanan dengan psikologi behaviorisme yang tadi kita bahas di awal, yang memandang bahwa manusia itu adalah seperti robot yang terdiri atas beberapa unsur yang dikendalikan oleh lingkungannya. Dalam psikologi humanistik, manusia adalah agent yang bebas berpikir dengan kemampuan superior untuk menggunakan simbol-simbol dan berpikir secara abstrak. Pencetus teori psikologi humanistik ini adalah Abraham Maslow yang pada tahun sekitar 1950-an. Oleh karena itu, untuk mempelajari teori humanistik, baik dari sisi psikologi maupun dalam kaitan pendidikan,
Teori ini dapat dilakukan dengan mempelajarinya langsung dari pencetusnya, yaitu teori Abraham Maslow, yang akan kita bahas lebih dalam. Nah, dari Abraham Maslow ini memunculkan beberapa teori, seperti misalkan teori Maslow yang hingga kini banyak diterapkan oleh berbagai cabang psikologi terapan adalah hierarki tentang kebutuhan. Dalam teori ini, ia mengatakan bahwa ada 5 macam kebutuhan yang manusia yang berjenjang ke atas, dan kebutuhan yang lebih tinggi akan timbul jika kebutuhan yang lebih rendah telah terpenuhi. Jenjang hierarki kebutuhan menurut Maslow itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah psychology needs atau kebutuhan secara fisiologis. Lalu yang kedua adalah safety needs atau yang disebutkan sebagai kebutuhan rasa aman. Yang ketiga adalah belongingness and love needs, kebutuhan untuk dicintai dan kasih sayang. Lalu selanjutnya adalah esteem needs, kebutuhan harga diri. Lalu selanjutnya adalah self-actualization needs, kebutuhan aktualisasi diri. Lalu yang berikutnya adalah penjelasan dari masing-masing kebutuhan hierarki. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Pada tingkat yang paling bawah, terdapat kebutuhan yang bersifat fisiologis atau kebutuhan akan hal-hal fisik seperti di udara, makanan, minuman, dan sebagainya yang ditandai oleh kekurangan atau defisit sesuatu dalam tubuh orang yang bersangkutan. Kebutuhan fisiologis juga disebutkan sebagai kebutuhan dasar atau basic needs yang jika tidak terpenuhi dalam keadaan yang sangat ekstrim seperti kelaparan, malnutrisi, sakit, dan sebagainya. Dalam keadaan tersebut, manusia bisa kehilangan kendali atas perilakunya dan bisa menjadi agresif, tidak malu-malu, tidak mempertimbangkan apa baik dan benar, dan sebagainya. Hal tersebut karena seluruh kapasitas manusia itu diterapkan atau dikerahkan dan dipusatkan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup, atau sederhananya menghilangkan rasa laparnya. Sebaliknya, jika kebutuhan fisiologisnya terpenuhi, maka ia akan merangkak menuju kebutuhan selanjutnya yang disebut sebagai kebutuhan rasa aman atau safety needs. Lalu apa itu safety needs sih? Safety needs adalah kebutuhan rasa aman yang merupakan kebutuhan ini berhubungan dengan jenis jaminan atau keamanan, stabilitas, perlindungan, struktur keteraturan, bebas dari rasa takut dan cemas, dan sebagainya. Karena adanya kebutuhan inilah, maka manusia membuat peraturan, undang-undang, mengembangkan kepercayaan, membuat sistem asuransi, pensiun, dan sebagainya. Sama halnya seperti basic needs, jika safety needs ini tidak terpenuhi, misalnya seperti anak yang tidak pernah diperhatikan oleh orang tuanya, orang yang selalu lama dengan keadaan perang, dan sebagainya, maka pandangan seseorang tersebut tentang dunia akan berpengaruh pada saatnya. Perilakunya akan cenderung mengarah ke arah yang semakin negatif atau lebih negatif. Lalu yang selanjutnya disebut sebagai kebutuhan dicintai. Setelah kebutuhan fisiologis dan rasa amannya telah terpenuhi, maka timbul kebutuhan untuk dimiliki atau dicintai yang disebut sebagai belongingness and love needs. Yang berarti orang ingin mempunyai hubungan yang hangat dan akrab, bahkan mesra dengan orang lain. Intinya, seseorang akan ingin mencintai atau dicintai atau ingin setia kawan yang membutuhkan ketidaksetia kawanan. Ia pun mempunyai kelompoknya sendiri, ingin punya akar dalam masyarakat. Ia butuh menjadi bagian dari sebuah keluarga, sebuah kampung, satu marga, sebuah geng, atau sebuah circle yang sebenarnya kita sebut sebagai pertemanan. Individu yang tidak mempunyai keluarga akan merasa sebatang kara, sedangkan orang yang tidak sekolah dan juga tidak bekerja merasa dirinya pengangguran yang tidak berharga. Kondisi seperti ini akan menurunkan harga diri orang yang bersangkutan. Di sisi lain, jika kebutuhan ini sudah dipenuhi, maka kebutuhannya akan naik lagi menjadi ke fase kebutuhan harga diri, yang dimana itu tuh adalah ada 2 macam. Yang pertama adalah kebutuhan akan kekuatan penguasaan, kompetensi, percaya diri, dan kemandirian. Yang kedua adalah kebutuhan akan penghargaan dari orang lain, status, ketenaran, dominansi, kebanggaan, dan lain-lain. Individu-individu yang kebutuhan harga dirinya terpenuhi akan menjadi seseorang yang percaya diri, tidak tergantung pada orang lain, dan selalu siap berkembang terus untuk selanjutnya untuk meraih kebutuhan yang tertingginya, yaitu aktualisasi diri atau self-actualization. Lalu yang selanjutnya adalah kebutuhan aktualisasi diri, yang dimana self-actualization ini atau kebutuhan aktualisasi diri adalah berbagai kebutuhan untuk mencapai potensi maksimal dalam kehidupan seseorang.
Kebutuhan aktualisasi diri ini merupakan yang memayungi bayangan atau banyak kebutuhan yang terdiri dari 17 meta kebutuhan yang tidak tersusun secara hierarki, melainkan saling mengisi. Jika berbagai meta kebutuhan tidak terpenuhi, maka akan terjadi yang namanya metapatologi seperti apatisme, kebosanan, putus asa, tidak punya humor, dan merasa terasingkan. Jadi sempat sudah membahas tentang behavior, psikoanalisa, dan tentang humanistik. Selanjutnya adalah yang disebut sebagai mazhab kognitif. Mazhab ini percaya bahwa perilaku manusia ditentukan oleh cara kita memproses informasi. Sama kayak komputer, manusia juga punya input pengalaman, proses pikiran, dan output atau yang disebut sebagai perilaku. Yang jadi perhatian utama dalam mazhab ini adalah bagaimana manusia menerima informasi dari lingkungan, bagaimana informasi itu disimpan dan diingat dan digunakan, bagaimana pikiran kita membentuk persepsi, keyakinan, dan keputusan. Intinya dari mazhab kognitif ini adalah pikiran kalian adalah filter, dan filter ini bisa jernih, bisa keruh sesuai dengan pengalaman hidup, trauma, dan pembelajaran. Lalu ada 3 konsep utama yang ada dalam konsep psikologi kognitif ini. Yang pertama adalah skema. Skema adalah struktur mental yang menyimpan pengetahuan dan pengalaman. Bayangin aja kayak misalkan otak kalian itu sebagai otak folder. Setiap kali kalian menemukan situasi baru, otak kalian itu langsung membuka folder dan mencari makna dan merespon dari si kejadian tersebut. Contohnya, misalkan kalian ketemu orang yang jutek. Kalian buka tuh folder di otak kalian. Orang kayak gini tuh sama aja kayak apa sih? Kayak, oh ini tuh berbahaya dan harus dijauhin nih sebagai orang yang cuek gitu. Lalu kalian membuka kritik. Ternyata dikritik itu gagal. Masalahnya, karena foldernya itu salah isi. Skema negatif bisa terbentuk dari masa kecil yang keras, trauma, atau pengalaman berulang dari otak. Lalu yang kedua disebut sebagai pikiran otomatis atau automatic thoughts. Pikiran otomatis adalah respon pikiran spontan yang muncul dalam situasi tertentu. Cepat banget, kadang gak sadar, tapi sangat berpengaruh. Sebagai contohnya, misalkan kayak kalian lupa ngumpulin tugas. Kalian langsung mikir tuh, wah gue pasti dimarahin nih, gue memang gak becus. Tapi kalian kadang ngeliat orang lain bisik-bisik, ah mereka pasti ngomongin gue gak sih? Atau misalkan pikiran otomatis ini bisa realistis, tapi bisa juga rasional. Kalau isinya negatif terus, kalian bisa masuk ke lubang stres, cemas, atau bahkan gangguan kepribadian. Lalu selanjutnya disebut sebagai distorsi kognitif. Ini adalah pola pikir yang disebut sebagai pola pikir keliru, yang bikin persepsi kita jadi tidak akurat. Beberapa contohnya seperti black and white thinking. Kalau nggak sempurna, berarti aku gagal. Lalu yang disebut selanjutnya adalah overgeneralization, atau misalkan menyimpulkan bahwa satu kali saya ditolak, semua orang pasti nolak gue sih. Lalu yang ketiga adalah mind reading. Gue nggak tahu dia suka gue, tapi dari cara dia lihat gue, dia sepertinya kayak bla bla bla. Itu tuh salah. Lalu yang selanjutnya adalah catastrophizing atau catastrophizing. Misalkan contohnya itu seperti, kalau gue salah ngomong, hidup gue bakal hancur sih. Lalu yang ketiga, yang selanjutnya adalah personalization atau semuanya salah gue, mengkelompokkan sesuatu itu berdasarkan satu kesimpulan. Lalu ini juga yang disebut sebagai distorsi ini, yang bikin dunia kelihatan lebih gelap dari kenyataannya. Nah selanjutnya, siapa aja sih tokoh-tokoh penting dalam mazhab kognitif ini? Yang pertama adalah Jean Piaget, ahli perkembangan kognitif anak. Dia percaya bahwa anak-anak belajar memahami dunia lewat tahapan pemikiran yang berkembang seiring usia, sensori motor, praoperasional, operasional konkret, operasional formal. Konsepnya ini masih banyak dipakai untuk pendidikan parenting. Dan selanjutnya adalah Aaron T. Beck, pencetus kognitif terapi atau CT yang kemudian berkembang menjadi behavioral therapy atau CBT. Dia menekankan pentingnya identifikasi dan perubahan pikiran negatif dalam mengatasi depresi dan kecemasan dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya adalah Albert Ellis, menciptakan REBT atau yang disebut sebagai Rational Emotive Behavior Therapy, dengan konsep bahwa emosi negatif disebabkan oleh keyakinan irasional, seperti modelnya yang disebut sebagai ABC. A itu sebagai kejadian, B keyakinan, C konsekuensi emosi. Lalu yang selanjutnya adalah penerapan mazhab kognitif di kehidupan nyata. Dalam terapi, sering digunakan dalam penerapan mazhab kognitif ini. Dalam terapi, banyak terapi modern menggunakan prinsip kognitif.
yang dimana disebut sebagai CBT. Bantu klien menyadari pikiran negatifnya, menantang pikirannya, lalu diganti dengan pemikiran yang lebih rasional lagi. Lalu selanjutnya adalah REBT, fokus pada logika untuk membungkam keyakinan irasional yang ada pada otaknya. Nah, ini tuh terbukti efektif untuk orang-orang yang depresi, mengalami kecemasan sosial, OCD, PTSD, fobia. Kalau dalam dunia pendidikan seperti guru ngajalin skema berpikir siswa. Contohnya sebagai kayak siswa takut pada pikirannya karena kalau nanya pasti dia akan kelihatan bodoh. Padahal guru itu bisa ganti pola pikirnya itu menjadi nanya adalah tanda kalian tertarik pada pembelajaran. Jadi guru itu membalikkan pikiran yang negatifnya itu menjadi pemikiran yang lebih rasional. Kalau contoh di pekerjaan itu adalah seperti pemimpin yang ngerti psikolog kognitif, tahu pentingnya membentuk berpikir positif di dalam tim. Seperti misalkan gagal itu bukan sesuatu yang salah. Gagal itu adalah suatu pembelajaran. Feedback itu merupakan suatu peluang atau berkembangnya si individu tersebut. Kalau misalkan dalam hubungan pribadi, kalau pasangan kita bertengkar, bisa jadi pikiran kita otomatis seperti kayak misalkan dia cuek itu berarti dia udah gak sayang. Padahal mungkin saja dia itu sedang capek kerja atau mungkin capek di sekolahnya seperti apa. Lalu apa aja sih kelebihan dan kekurangan pada mazhab kognitif ini? Kelebihan utamanya itu adalah fokus pada proses berpikir, cocok untuk terapi jangka panjang, banyak pendekatan dan terapinya terbukti secara ilmiah, evidence based. Bisa digabung dengan pendekatan lain seperti behaviorisme dalam CBT. Tapi kekurangannya itu adalah terlalu rasional. Kadang lupa bahwa manusia juga digerakkan oleh emosi, mengadakan kesadaran, sementara banyak orang gak sadar apa yang mereka pikirkan. Kurang mempertimbangkan konteks sosial dan budayanya. Mazhab kognitif juga bukan cuma teori dari masa lalu. Sampai hari ini, hampir semua pendekatan teori modern punya unsur kognitif. Bahkan dalam neuroscience, ilmu saraf, teknologi modern seperti MRI itu membuktikan bahwa pikiran bukan hanya perilaku, punya dasar biologis yang bisa diamati dan ditiru secara ilmiah. Nah, psikologi kognitif itu percaya bahwa setiap keputusan, setiap emosi, setiap reaksi kita terhadap dunia berakar pada proses berpikir yang dipelajari dan dianalisis. Makanya, kalau kamu mau mengubah kecemasanmu, ubah cara berpikirmu tentang ancaman. Kalau kalian ingin mengubah rasa gagal, ubah keyakinanmu soal kesuksesan. Kalau ingin kalian mengubah kebiasaan buruk, ubah persepsimu tentang apa yang penting dan menyenangkan. Mazhab kognitif ngajarin satu hal yang penting. Kalau kalian pengen bahagia, kalian harus mulai dari diri kalian sendiri. Bukan berarti kalian harus pikir positif terus, tapi kalian harus sadar bahwa gak semua pikiran itu benar. Kadang, pikiran kalian adalah musuh kalian sendiri. Berita baiknya, pikiran itu bisa dikenali, bisa diuji, bisa diubah, bahkan bisa dilatih. Kalian dapat melatihnya dengan membentuk kebiasaan berpikir yang sehat seperti realistis, berempati, berbasis fakta, dan bukan asumsi pribadi. Dan ketika pola pikir kalian berubah, perasaan dan lain-lainnya itu ikut berubah. Mazhab ini ngebahas tentang bagaimana tubuh, khususnya otak dan sistem saraf, kita berperan penting dalam perilaku manusia yang membentuk emosi dan pikiran kita. Selanjutnya adalah mazhab yang terakhir, yaitu mazhab psikologi biologis atau disebut sebagai biopsi. Nah, mazhab ini ngebahas tentang bagaimana tubuh, khususnya otak, bagian sistem saraf kita, berperan penting dalam membentuk perilaku, emosi, dan pikiran kita. Mazhab biologis ini dalam psikologi adalah pandang yang berfokus dan pada pemahaman perilaku manusia dengan cara melihat, memproses proses biologis yang terjadi dalam tubuh kita. Di sini, psikologi bukan hanya soal yang ada dalam pikiran kita, tetapi juga tentang apa yang terjadi dalam tubuh kita yang mempengaruhi bagaimana kita berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut mazhab ini, kita adalah makhluk biologis yang perilakunya itu dipenuhi oleh otak dan sistem saraf, neurotransmitter, genetik, hormon, struktur, dan fungsi tubuh. Jadi setiap orang, setiap perasaan atau tindakan kita itu, entah itu kebahagiaan, kemarahan, bahkan gangguan mental, semuanya bisa dijelaskan dengan memeriksa aspek dari si biologis di baliknya. Meskipun konsep biologis dan psikologi sudah ada sejak zaman kuno, mazhab ini mulai berkembang pesat pada abad ke-19 hingga ke abad 22. Lalu awal mulanya itu adalah Hippocrates
sekitar tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi ada salah satu orang yang pertama kali menyarankan bahwa penyakit jiwa itu memiliki penyebab biologis. Dia berpendapat bahwa keseimbangan cairan tubuh seperti darah, empedu, dan lendir bisa mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lalu, menurut Wilhelm Wundt yang dikenali sebagai bapak psikologi modern, meski lebih dikenal sebagai struktur psikologi, dia juga memfokuskan pada perhatiannya fenomena biologis dalam pengamatan psikologi. Namun, mazhab biologis baru benar-benar berkembang ketika teknologi medis mulai memberikan lebih banyak data tentang tubuh dan otak manusia. Dengan penemuan teknik pemindaian otak dan berbagai teknik metode lainnya, kita mulai tahu tuh tentang lebih banyak tentang apa itu bagaimana tubuh berinteraksi dengan pikiran. Perkembangannya itu dimulai dari abad 19 hingga ke abad 20. Yang dimana pada abad ke-20 ini, dengan kemajuan teknologi medis dan ilmu saraf, psikolog mulai lebih serius meneliti hubungan antara tubuh dan perilaku. Beberapa tokohnya itu seperti Sigmund Freud yang meneliti aspek biologis dalam kontekstualisasi kepribadian. Meski yang berfokusnya itu lebih pada bagian ketidaksadaran dan kesadaran, memberi dampak pada perkembangan mazhab biologis. Kemudian muncul banyak ilmu yang mempelajari bagaimana sistem saraf dan otak itu berperan dalam perilaku. Salah satunya adalah Charles Darwin, yang dimana teorinya itu tentang evolusi sangat mempengaruhi pemahaman manusia tentang perkembangan otak dan perilaku. Lalu yang selanjutnya adalah konsep utama dalam mazhab biologis. Yang pertama adalah otak dan sistem saraf. Otak adalah pusat pengendali dari segala aktivitas kita. Dalam mazhab biologi, otak adalah organ utama yang paling penting untuk membantu perilaku dan proses mental seseorang. Ada bagian otak yang pertama itu adalah korteks otak. Bagian ini mengatur fungsi-fungsi tinggi seperti berpikir, belajar, dan berbicara. Limbic system yang disebut sebagai terdiri dari beberapa struktur seperti amigdala, hipokampus yang mengatur emosi, memori, dan motivasi. Lalu selanjutnya adalah sistem saraf perifer. Ini itu adalah proses bagian otak yang mengirimkan sinyal antara otak dan tubuh untuk mengatur gerakan serta merespon rangsangan dari luar. Lalu yang kedua, tadi kan pertama adalah otak dan sistem saraf. Yang kedua adalah neurotransmitter. Neurotransmitter adalah bahan kimia yang mengirimkan pesan antar sel saraf. Fungsi ini adalah sangat krusial karena mengatur mood seseorang, energi, dan berbagai proses psikologis lainnya. Beberapa neurotransmitter yang penting adalah dopamin, berhubungan dengan motivasi, kesenangan, reward, dan lain-lain. Karena dopamin yang gak seimbang itu berhubungan dengan depresi, ADHD, atau kecanduan. Lalu yang kedua adalah serotonin, terkait dengan mood, tidur, nafsu makan. Kekurangan serotonin dapat memicu gangguan psikologis berupa kecemasan dan depresi. Lalu yang selanjutnya adalah disebut sebagai GABA atau gamma aminobutyric acid, yang dimana ini tuh berfungsi sebagai penghambat mengatur kecemasan. Penurunan kadar GABA sering ditemukan pada orang dengan gangguan kecemasan. Selanjutnya fokus dalam mazhab psikologi biologis ini adalah disebut sebagai hormon. Hormon adalah zat kimia yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dan mengatur banyak aspek fisiologis dalam psikologis kita. Beberapa hormon penting dalam psikologis biologi adalah contohnya sebagai adrenalin. Hormon yang dilepaskan ketika kita berada dalam situasi stres, meningkatkan detak jantung, tekanan darah tinggi, dan energi. Lalu yang kedua adalah oksitosin. Sering disebut sebagai hormon cinta untuk mempengaruhi hubungan sosial, ikatan emosional, dan kepercayaan. Lalu yang selanjutnya adalah kortisol, dikenal sebagai hormon stres yang berfungsi dalam respon tubuh terhadap stres dan kecemasan. Nah, lalu fokus selanjutnya dari biopsikologi ini adalah disebut sebagai genetika dan evolusi dan adaptasi. Genetika adalah mazhab biologis juga percaya bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor genetik, yang dimana ini tuh berarti bahwa sifat manusia dan gangguan psikologisnya itu tertentu dan dapat diwariskan. Misalnya gangguan seperti skizofrenia atau gangguan bipolar yang seringkali memiliki komponen genetik yang lebih kuat, dan bahkan itu tuh akan turun-menurun ke generasi selanjutnya. Lalu selanjutnya disebut sebagai evolusi dan adaptasi.
Mazhab biologis menekankan pentingnya teori evolusi dalam membentuk perilaku manusia. Teori evolusi Darwin menyatakan bahwa perilaku tertentu ada karena itu memberi keuntungan dalam bertahan hidup dan berkembang biak. Contohnya itu adalah ketakutan terhadap ular atau binatang buas. Bisa jadi adaptasi evolusi yang membantu nenek moyang kita untuk bertahan hidup. Kenapa bayi menangis saat lahir? Karena itu adalah salah satu cara untuk menarik perhatian orang dewasa agar merawat dan melindungi mereka. Lalu apa aja sih kelebihan dan manfaatnya mempelajari biologi dari psikologi tersebut? Mazhab biologis punya beberapa keunggulan yang membuatnya sangat relevan di kehidupan sekarang. Yaitu yang pertama adalah banyak bukti empiris. Dengan bantuan teknologi seperti MRI, CT scan, dan EEG, kita bisa melihat dan mengukur aktivitas otak secara langsung. Ini memberikan bukti konkret bahwa otak dan sistem saraf itu sangat berperan besar dalam emosi. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dan manfaat dari mazhab biologis ini. Mazhab biologis punya beberapa keunggulan yang membuatnya sangat relevan hingga sekarang. Yang pertama adalah banyaknya bukti empiris. Dengan bantuan teknologi seperti MRI, CT scan, dan EEG, kita bisa melihat dan mengukur aktivitas otak secara langsung. Ini memberikan bukti konkret bahwa otak adalah sistem saraf yang berperan besar dalam perilaku dan emosi manusia. Lalu yang selanjutnya adalah terapi berbasis biologis. Mazhab biologi juga memberikan dasar bagi pengobatan gangguan mental melalui obat-obatan dan terapi fisik. Misalnya antidepresan untuk depresi, untuk terapi perilaku untuk mengatasi kecemasan, meningkatkan pemahaman tentang gangguan mental. Selanjutnya adalah dengan fokus pada proses biologis. Mazhab ini membantu kita memahami gangguan seperti depresi, skizofrenia, autisme, dan gangguan kecemasan dari sudut pandang biologis, sehingga bisa ditemukan cara pengobatan yang lebih tepat. Kekurangannya dari mazhab psikologi ini adalah reduksionis atau mazhab ini kadang terlalu menyederhanakan perilaku manusia hanya dari sisi biologisnya saja, tanpa mempertimbangkan faktor sosial, emosi, dan pengalaman pribadi dari seseorang tersebut. Lalu, kurangnya pada konteks sosial ini adalah perilaku manusia nggak cuma ditentukan oleh otak, tapi juga pengaruh budaya, lingkungan, dan pengalaman hidup. Maka, pendekatan biologis ini kadang disebut sebagai pendekatan yang terlalu mengabaikan faktor-faktor tadi. Lalu yang selanjutnya adalah tidak semua gangguan itu bisa dijelaskan secara biologis. Meskipun banyak gangguan mental yang bisa dijelaskan lewat aspek biologis, ada beberapa yang memerlukan pendekatan psikologis atau sosial yang lebih kompleks. Teman-teman, tadi juga sudah cukup panjang dijelaskan sama saya tentang mazhab-mazhab dalam psikologi. Selanjutnya kita lanjut ke kesimpulan. Psikologi atau setelah menjelajahi 5 pendekatan utama dalam psikologi seperti psikoanalisa, behavioristik, kognitif, biologis, dan humanistik, kita bisa nyimpulin nih bahwa tidak ada satu cara yang tunggal atau untuk memahami manusia. Jadi tidak ada cara yang unggul satu sama lain. Nah, setiap pendekatan itu menawarkan sudut pandang yang unik dan penting. Pendekatan psikoanalisa mengajak kita menyelami kedalaman alam bawah sadar, masa kecil, konflik batin yang sering tersembunyi di balik perilaku sehari-hari. Di sini, manusia itu dipandang sebagai makhluk yang kompleks. Nah, yang tidak selalu benar, tidak selalu sadar akan dorongan dan motivasinya sendiri. Lalu yang kedua adalah behavioristik, datang dengan pendekatan yang lebih sederhana. Manusia itu belajar dari pengalaman dan hukuman, hadiah atau reinforcement dan punishment. Fokusnya pada perilaku yang bisa diamati secara langsung, membuat mazhab ini sangat mempengaruhi dalam dunia pendidikan dan terapi perilaku. Lalu yang selanjutnya adalah kognitif, melangkah lebih jauh dalam memutuskan perhatian pada apa yang terjadi di dalam kepala kita atau pikiran kita. Bagaimana kita berpikir, mengingat, memproses informasi, dan memecahkan permasalahan. Lalu pendekatan ini membantu kita memahami bahwa pikiran kita itu membentuk cara kita merasakan dan bertindak. Lalu selanjutnya adalah biologis, menekankan bahwa perilaku manusia dan proses mental kita itu memiliki dasar biologis, seperti misalkan dari otak, syaraf, genetik, dan hormon. Ilmu ini memperkuat pemahaman bahwa aspek fisik dan kimiawi tubuh itu berperan besar dalam membentuk siapa diri kita. Lalu yang terakhir adalah pendekatan humanistik.
memberikan sentuhan kemanusiaan yang hangat. Ia percaya bahwa manusia itu pada dasarnya semuanya baik, memiliki potensi, dan bisa berkembang jika diberi lingkungan yang mendukung. Ini adalah pendekatan yang memberi harapan bahwa kita itu semua bisa tumbuh dengan menjadi yang lebih baik. Nah, jadi dari konflik batin terdalam hingga potensi tertinggi manusia, dari otak hingga perilaku yang tampak, setiap pendekatan itu memberi bagian penting dari puzzle-puzzle penting siapa kita sebenarnya. Psikologi bukan hanya menganalisa tentang orang lain, tetapi juga memahami diri sendiri. Dengan mengenali berbagai pendekatan ini, kita bisa mengetahui nih dan bisa melihat bahwa manusia itu sangat amat kompleks, tapi juga indah. Kita belajar bahwa manusia itu berubah, pemahaman itu perlu empati, dan itu penting. Nah, buat teman-teman yang udah ngikutin video sejauh ini, terima kasih banyak telah mengikuti video ini sampai akhir. Semoga penjelasan tadi membuka wawasan kalian, menginspirasi, dan membuat kalian semakin tertarik untuk belajar tentang dunia psikologi, ilmu yang mempelajari kita semua, yaitu manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.